Salam sejahtera dalam kasih Kristus saya sampaikan untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berada di rumah dan sudah menyiapkan diri untuk bersama-sama kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan melalui ibadah Christ Chapel Manado pada hari ini. Baiklah, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mengawali ibadah ini, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil waktu untuk bersaat teduh. Dan sementara kita bersaat teduh, kita akan mendengarkan singers yang menyanyikan lagu The Steadfast Love of the Lord untuk menuntun kita dalam bersaat teduh. Mari bersama-sama kita membacakan Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5 secara berbalas-balasan sebagai panggilan untuk beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji, menyembah Tuhan Allah kita dengan kita menyanyikan lagu Be Exalted, O God. Among
Mari kita datang dalam doa pembukaan, dan dalam doa pembukaan ini kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kami puji sembah, oleh karena kasih karunia-Mu yang teramat besar, yang sudah Engkau nyatakan bagi kami melalui Yesus Kristus, yang sudah datang menebus kehidupan kami orang berdosa. Karya penyelamatan-Mu di dalam kehidupan kami, yang menjamin kami untuk boleh hidup sebagai umat-Mu, dan kami layak dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, dan Engkau ya Bapa layak untuk kami sebut sebagai Bapa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami yang sudah menuntun dan menggembalakan kami dari waktu ke waktu sampai di kehidupan di saat ini, di mana kami mendapati begitu banyak tantangan pergumulan di dalam kehidupan ini. Namun satu hal yang sungguh kami nikmati dan kami syukuri, Tuhan Engkau setia, Engkau tetap beserta dengan kami, Engkau menjadi gembala yang agung atas kehidupan kami. Maka sudah sepatutnya ya Tuhan, di dalam kehidupan kami umat-Mu, kami selalu menaikkan puji, sembah, syukur kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Seperti yang sementara kami umat-Mu perbuat, meskipun secara virtual, umat-Mu tersebar di rumah tempat tinggal mereka masing-masing, tetapi tidak mengurangi keseriusan kami, kesungguh-sungguhan hati kami untuk menyembah memuji Engkau ya Allah dan menikmati Engkau sebagai kenikmatan yang tertinggi di dalam kehidupan ini. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu yang siap untuk beribadah, memuji menyembah Engkau dan menikmati Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Heinz Wokas sebentar nanti. Ya Bapa, kami sadar bahwa segala sesuatu termasuk jalannya ibadah ini sungguh bergantung hanya kepada kasih setia-Mu saja. Dan tanpa Engkau ya Bapa, ibadah ini akan menjadi ibadah yang percuma. Oleh karena itu kami sungguh mau menyerahkan totalitas kehidupan kami dan jalannya peribadatan kami dari awal, pertengahan sampai selesainya, biarlah jadi seturut dengan maksud dan kehendak-Mu saja. Dan biarlah ya Bapa, Engkau yang berotoritas atas kehidupan kami umat-Mu di sepanjang peribadatan ini. Inilah yang menjadi doa kami, syukur kami, seruan kami kepada-Mu ya Bapa, yang hendak kami akhiri dengan kami mengucapkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, marilah dengan segenap hati kita menyembah Allah Bapa kita dengan kita menyanyikan bersama-sama lagu Ajaiblah Namanya.
saudara-saudaraku sekalian, Allah adalah Raja, Dia adalah pencipta kehidupan kita. Maka sudah sepatutnya lah segala pujian kita yang terbaik, segala pengagungan kita hanya kita sampaikan kepadanya. Mari kita menyembah Dia sekali lagi dengan kita menyanyikan lagu Hai Mari Sembah. Kita menyanyikan lagu ini bukan sekedar sebagai satu nyanyian, tapi mari kita menyanyi dengan hati kita sebagai satu penyembahan kita kepada Dia. Hai mari sembah. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Kita bersama-sama datang dalam pengakuan iman komunal. Apa dosa yang menyebabkan nenek moyang kita yang pertama jatuh dan tidak lagi dalam keadaan yang seperti pada waktu penciptaannya? Dosa yang menyebabkan nenek moyang kita yang pertama tidak lagi dalam keadaan yang seperti pada waktu mereka diciptakan ialah mereka makan buah terlarang itu. Apakah seluruh umat manusia jatuh ketika Adam melakukan pelanggaran pertama kali? Perjanjian yang diadakan dengan Adam itu tidak hanya mencakup dirinya sendiri, tetapi juga keturunannya. Seluruh umat manusia yang merupakan keturunannya karena diperanakannya dengan cara yang biasa, berdosa di dalam Dia dan jatuh bersama Dia, yaitu dalam pelanggaran yang pertama kali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita datang dalam pengakuan dosa komunal. Tuhan Yesus, Engkau menawarkan berkat-Mu bagi kami ketika Engkau berfirman, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tetapi kami lebih suka memegahkan kekayaan kami. Berbahagialah orang yang berduka cita. Tetapi kami tidak berduka cita atas dosa-dosa kami. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Tetapi kami tegar tengkuk dan sulit dinasihati. Berbahagialah orang yang lapar
dan haus akan kebenaran. Tetapi kami memilih mengenyangkan diri dengan dusta dan pujian sia-sia. Berbahagialah orang yang murah hatinya, Tetapi kami lebih banyak menyimpan demi keuntungan pribadi. berbahagialah orang yang suci hatinya, Tetapi hati kami cemar dan bercacat celah. berbahagialah orang yang membawa damai, Tetapi kami enggan memulai perdamaian. berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, Tetapi yang kami lakukan adalah berkompromi terhadap kebenaran. kami masih jauh dari melakukan kehendak-Mu. Ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tahirkanlah kami demi karya salib-Mu yang membenarkan kami. Saya berikan beberapa saat kepada kita sekalian di rumah untuk bersama-sama kita melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Bapa, dengar dan sahutilah umat-Mu yang sudah mengaku segala dosa-dosa mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah jaminan pengampunan dosa untuk kita yang terambil dari Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita datang dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kembali pada saat ini kami umat-Mu datang menghampiri kekudusan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang sungguh ajaib, yang terus berlangsung di dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga kami, bahkan dalam komunitas kami sebagai satu persekutuan di Christ Chapel Manado. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Namun Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik, yang terus setia menjamin kami dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami terus ada kekuatan dan pengharapan, di dalam kami memandang hari esok, dan di dalam kami memandang masa depan kehidupan kami. Ya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Engkau tetap melindungi kami di tengah-tengah pergumulan menyangkut wabah penyebaran COVID-19. Engkau terus menjamin kami dengan kuasa perlindungan-Mu. Sehingga ketika ada banyak orang di Sulawesi Utara, ketika ada banyak orang di kota Manado, bahkan ketika ada banyak orang di belahan-belahan bumi ini berada dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami tetap merasa aman dan nyaman. Kami tetap merasa hidup dalam ketentraman surgawi. Bapa, kami lagi merendah di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami pribadi dan keluarga kami. Tuntun sertai ya Bapa setiap keluarga-keluarga di tengah-tengah situasi penyebaran wabah COVID-19 ini. Agar biarlah kami tetap hanya berharap kepada Allah dalam Kristus Yesus saja. Agar kami tetap hanya percaya dan terus bersandar akan jaminan dan pertolongan Tuhan saja. Di tengah-tengah situasi yang mulai membawa dampak
kepada persoalan sosial dan ekonomi. Kami berdoa Tuhan, jamin kami terus, pelihara kami terus, supaya tidak ada di antara kami dan keluarga kami yang terjerumus masuk dalam persoalan-persoalan sosial ekonomi yang tidak semestinya kami alami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari yang ada di pusat sampai kepada yang ada di daerah-daerah. Berikanlah kepada mereka hikmat dan kemampuan untuk memimpin, untuk pengambilan-pengambilan keputusan di tengah-tengah situasi saat ini. Tolong ya Bapa, agar biarlah aparat yang bertanggung jawab di dalam penanganan penyebaran wabah COVID-19 ini, mereka kiranya diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Tuhan. Terlebih aparat medis di bagian garda terdepan untuk menangani pasien-pasien yang sedang bergumul dengan virus COVID-19 ini. Kami berdoa Bapa, Engkau berikan kekuatan, sukacita, dan semangat kepada mereka. Bahkan kami berdoa supaya biarlah lewat situasi yang terjadi saat ini, Roh Kudus Tuhan berkarya, agar setiap mata boleh terbuka, setiap hati boleh terbuka, untuk boleh melihat akan karya Tuhan yang ajaib, bahwa sesungguhnya Tuhan Engkau adalah pemilik yang sah atas langit, bumi, dan segala isinya, termasuk kami manusia. Maka hanya di dalam kedaulatanmu sajalah segala sesuatu ada dalam perizinan Tuhan. Apakah itu hal yang buruk ataukah itu hal yang baik? Oleh karena itu biarlah ya Bapa, melalui situasi yang ada saat ini, kiranya boleh membawa satu transformasi, agar banyak lidah boleh mengaku, banyak lutut boleh bertelut, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Juru Selamat yang harus kami puji dan kami sembah dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Bapa, untuk keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak yang sementara ini harus belajar dari rumah. Kami berdoa khususnya bagi anak-anak yang harus melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Di tengah-tengah situasi saat ini ya Bapak, tolonglah agar orang-orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan agar dapat membimbing anak-anak mereka untuk terus beraktivitas dengan normal tanpa merasa takut dan khawatir. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapak, juga untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Tuhan Engkau sertai, Engkau pelihara setiap staf, pengajar, karyawan yang ada, supaya semuanya tetap hanya berlindung, hanya berharap kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa di sorga, kami lagi berdoa untuk sekalian kami yang sampai saat ini terus beribadah hanya dari rumah saja. Tolong kami ya Bapa supaya kami tidak kehilangan sukacita, tetapi kami terus dibawa ke dalam satu pemahaman bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah roh dan kami harus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau adalah Allah yang maha hadir. Kehadiran-Mu tidak terbatasi oleh ruang, waktu, tempat. Meskipun kami ada di rumah, tapi kami percaya Tuhan Engkau menggenapi janji firman-Mu bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada. Kami percaya dalam situasi yang demikian, ketika kami terus memprioritaskan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, maka janji firman-Mu akan sungguh kami alami, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Bapa Engkau yang akan campur tangan dalam pemberitaan firman-Mu secara virtual dalam ibadah saat ini. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Hen Wokas dalam segala persiapannya. Engkau mampukan hamba-Mu
Engkau pakai dia untuk menjadi saluran berkat yang hidup, yang memberkati umat-Mu, supaya kami semua terus dibawa, hidup mengutamakan Tuhan dan mempermuliakan Engkau, melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Inilah syukur kami, syafaat kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam memberikan persembahan. Firman Tuhan itu terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyanyikan lagu Pujihu. Kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Heinz Wokas. Saya persilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur sekali lagi Bapak Ibu boleh bersekutu bersama di hari Minggu ini. Setelah beberapa minggu kita melakukan ibadah secara virtual, rasanya mungkin ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang baru ya. Tapi saya percaya kita terus dibimbing oleh pengajaran-pengajaran yang sehat, yang mengingatkan kita bahwa walaupun kita tidak berkumpul secara satu komunitas gereja, tapi kita perlu terus mengingat bahwa dalam setiap ibadah yang kita laksanakan, kita bersatu hati, menyembah Allah kita yang kudus dan mulia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di minggu-minggu ini Christ Chapel Manado sedang melanjutkan seri eksposisi dari kitab Filipi. Tapi sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh para pemimpin, hari ini saya diberikan teks khusus yang saya bisa pilih sendiri ya. Jadi hari ini kita tidak akan membahas Filipi, nah Filipi akan dilanjutkan minggu yang akan datang. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut untuk ibadah di saat ini, mari kita sekali lagi berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami. Kami telah menaikkan doa-doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk kami boleh dididik dalam kebenaran. Kami mau satu hari ini Tuhan tidak lalu begitu saja. Tetapi ketika kami boleh dididik oleh kebenaran, kami benar-benar boleh datang dengan kesungguhan hati. Karena kami tahu bahwa sejatinya kami tidak mampu menjalani hari-hari kehidupan kami
kalau Tuhan tidak campur tangan. Karena itu kami menyerahkan waktu ini Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman firman-Mu. Tolonglah kami, berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, adalah suatu hal yang logis untuk kita berpikir bahwa saat kita membuka mata, kita itu melihat. Dan ini adalah asumsi dasar yang dipercaya dan dipegang oleh banyak orang. Tentu hal ini tidak selalu salah. Tapi pernahkah Bapak Ibu berada dalam situasi seperti ini? Bapak Ibu berjalan-jalan di jalan raya, dan Bapak Ibu berkeinginan menyeberangi jalan raya tersebut. Bapak Ibu telah melihat ke kiri maupun ke kanan untuk memastikan bahwa Bapak Ibu aman untuk menyeberangi jalan itu. Tetapi Bapak Ibu kaget. Pada saat Bapak Ibu sudah akan menyeberangi jalan tersebut, Bapak Ibu melihat ada mobil yang ternyata melaju dengan begitu kencang dan hampir menabrak Bapak Ibu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sudah melihat sebelumnya tidak ada mobil di kiri maupun di kanan yang bisa membahayakan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini adalah suatu kondisi dalam dunia psikologis yang disebut dengan istilah inattentional blindness. Jadi kebutaan gitu ya, seperti kita itu tiba-tiba buta dan tidak mampu memperhatikan keadaan sekitar kita. Nah situasi ini terjadi karena kita terlalu fokus akan satu hal dan tidak memperhatikan ternyata ada hal lain yang tidak terduga itu masuk ke dalam area visual kita. Nah istilah inattentional blindness ini sendiri Bapak Ibu diperkenalkan oleh dua orang psikolog yang bernama Aaron Mack dan Irvin Rock. Setelah mereka itu melakukan observasi dan eksperimen terkait kemampuan manusia itu memerhatikan keadaan sekitarnya. Nah saudara, rasanya saat ini tidak ada orang yang tidak membicarakan mengenai COVID-19 ya. Tadi dari sejak awal kita juga dalam doa-doa kita terus mendoakan keadaan kita saat ini. Dan dalam hitungan bulan, kata corona ini kemudian menjadi satu kata yang sangat populer yang dibicarakan oleh kita semua. Mungkin sebelumnya kata ini hanya populer di kalangan dokter atau mereka yang bekerja di dunia medis. Tetapi sekarang, Bapak Ibu mau percaya atau tidak, bahkan balita pun bisa menyebutkan kata corona dan seolah-olah memperbincangkan hal ini. Nah, sebagai orang percaya, kita telah melihat dampak yang luar biasa dari virus ini. Sampai-sampai kita harus melakukan ibadah di rumah. Dan kalau kita hitung-hitung mungkin ini sudah berlangsung hampir 2 bulan, Bapak Ibu ya. Nah, hampir tidak ada yang memprediksi keadaan kita saat ini. Memasuki tahun 2020 kita dengan optimisme yang tinggi, membuat proyeksi akan apa yang akan kita kerjakan di tahun 2020. Dan kita mungkin mengharapkan ada pertumbuhan dari sisi ekonomi. Tapi sekarang semuanya berbeda. Sejak bangun pagi sampai tidur di malam hari, rasanya corona tidak habis dibicarakan, Bapak Ibu. Apakah fenomena ini mengusik kehidupan beriman kita? Saya yakin saudara akan menjawab iya. Tetapi apa sebenarnya yang diusik? Saudara, saya yakin kita khawatir kalau kita terjangkit virus ini. Kita takut kalau sampai orang-orang yang kita kasih terjangkit dengan virus ini dan harus dirawat di rumah sakit. Kita takut mati. Kita takut kalau orang-orang yang kita kasih mati. Namun sebegitu menakutkannya corona, apa yang bisa dilakukannya kepada kita sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang bisa dilakukan oleh dosa. Karena kuasa dosa itu sungguh luar biasa. Apakah hal ini masih membuat kita cemas dan takut? Jangan-jangan kita lebih khawatir akan efek corona daripada efek dosa dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita berada dalam situasi yang saya sebutkan di atas yang inattentional blindness. Tanpa sadar kita sekarang itu lebih fokus bagaimana menghindari corona daripada menghindari dosa. Nah, di tengah situasi yang sedang kita alami saat ini, mari kita sekali lagi diingatkan betapa mengerikan dan menakutkannya efek dosa dalam kehidupan orang percaya. Dosa lebih dari sekedar virus yang mematikan. Sungguh ini adalah suatu ketakutan yang tak terkatakan yang harus disadari oleh kita orang percaya. Nah, di pagi ini mari kita buka Alkitab kita akan membaca dari Mazmur 36. Ayat 1 sampai 13.
Dan bersama kita akan belajar bagaimana dosa itu membuat kita itu terhilang karena kita berespons kepada bisikannya. Ini adalah kondisi yang sungguh mengerikan. Dan dalam kesadaran kita, ketika kita berespons kepada bisikan dosa, itu kemudian membuahkan perbuatan yang jahat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakobus di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, saudara, perhatikan bahwa saya di sini tidak sedang mengatakan bahwa saat kita berbuat dosa, kita akan kehilangan keselamatan kita. Itu bukan poin apa yang saya sedang katakan di sini. Tentu ini tidak benar, karena ketika kita berada dalam Kristus, kita tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan lebih lagi, kita telah mendapatkan jaminan di Roma 8 ayat 1 mengatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Namun, ada salah satu poin di pengakuan iman Westminster, khususnya bab tentang pembenaran, menolong kita untuk memahami kondisi saat kita berbuat dosa. Ada dikatakan seperti berikut. Allah terus mengampuni dosa-dosa dari mereka yang telah dibenarkan. Dan walaupun mereka tidak akan pernah terjatuh dari kedudukan sebagai orang yang telah dibenarkan, akan tetapi dikarenakan dosa-dosa mereka, mereka bisa jatuh ke dalam ketidaksenangan Bapa dan cahayanya baru akan dipulihkan atas mereka. Setelah mereka merendahkan diri, mengakui dosa-dosa mereka, memohon pengampunan, dan memperbaharui iman mereka dan bertobat. Nah, cahaya wajahnya yang disampaikan di poin yang baru saya bacakan tadi itu melambangkan berkat Tuhan yang baru akan dipulihkan atas kita, orang-orang yang telah berada dalam Kristus, saat kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kita. Nah, tetapi bagi mereka yang berada di luar Kristus, sungguh hanya karena kasih karunia Allah lah yang sanggup menarik mereka yang terhirang kepada persekutuannya yang ajaib. Dan hanya belas kasihan Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita. Mari kita baca bersama teks kita di pagi hari ini. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan, Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian ini. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu yang tidak mengandung kesalahan, dan saat ini kami siap untuk merenungkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang telah kami baca. Karena kami percaya hanya Roh Kudus-Mu yang mampu memberikan kami pengertian yang benar. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu yang Engkau telah utus hari ini, yang Engkau gunakan sebagai alat-Mu untuk perpanjangan tangan, Tuhan memberitakan kabar sukacita kepada jemaat. Biarlah Tuhan yang tolong dia, supaya boleh berbicara dengan kata-kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kata-kata yang sesuai kehendak Tuhan itu boleh tinggal diam di hati kami, memimpin kami dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah itu cepat dilupakan oleh setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Nah saudara, membicarakan tentang dosa sebenarnya tidaklah menyenangkan. Dan kalaupun itu terkesan menyenangkan, itu karena kita suka membicarakan dosa orang lain. Dan mungkin saat kita membicarakan tentang dosa orang lain, kita sama sekali tidak merasa terganggu karena itu adalah dosa orang lain. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa kita? Apakah kita pernah atau lebih sering meratapi dosa kita daripada membicarakan dosa orang lain? Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan seperti ini. Jika kamu lebih terganggu dengan dosa, kelemahan, dan kegagalan orang lain daripada kamu berduka dengan dosa-dosamu, maka kamu sebagai seorang pribadi berada dalam masalah spiritual. Dosa tidak pernah pandang bulu. Nah, ayat 2 bacaan kita di pagi ini menunjukkan fakta tersebut. Mari kita baca kembali ayat tersebut. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, saat membaca ayat tersebut, mungkin saudara berpikir, tapi saya bukan orang fasik. Saya tidak seperti saudara saya yang itu yang melakukan dosa A, atau seperti saudara saya yang sebelah sana yang melakukan dosa B. Nah, saudara, sebelum saudara berkesimpulan seperti itu, cobalah perhatikan ini. Nah, di salah satu manuskrip Ibrani, frase yang kita baca tadi di lubuk hati orang fasik ini dibaca di lubuk hatiku. Itu terjemahan bahasa Inggris itu menyebutkan in my heart. Nah, artinya Daud sebagai penulis Mazmur 36 ini mengidentifikasikan dirinya sebagai orang fasik. Nah, hal ini waktu kita baca ini seperti seolah-olah ada suatu pertentangan ya. Karena kita tahu bahwa Alkitab mengatakan siapa Daud itu. Dia adalah seorang yang berkenan di hati Allah dan melakukan segala kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, dari observasi singkat ini kita bisa simpulkan bahwa tidak ada orang yang kebal dari dosa. Bahkan orang yang dibilang itu berkenan di hati Allah. Dosa bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, tanpa diundang. Nah, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kembali ke ayat 2 dari teks yang kita baca tadi. Kita melihat frase selanjutnya ada rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, ini sebenarnya adalah frase yang menjelaskan siapa sebenarnya orang fasik. Nah, Rasul Paulus di Roma 3 ayat 18 mengutip bagian ini untuk menjelaskan kondisi orang Yahudi dan orang Yunani, bahwa mereka semua berada di bawah kuasa dosa. Nah, saudara, saat kita berbicara tentang kondisi orang yang tidak takut kepada Allah, mungkin kebanyakan dari kita itu akan cepat-cepat memberikan kesimpulan tentang penghukuman yang akan diterima oleh orang tersebut. Well, hal ini memang benar. Tetapi, jika kita langsung berkesimpulan seperti itu, kita sebenarnya melewatkan satu kondisi yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima orang fasik. Nah, kondisi yang saya maksudkan adalah rasa takut akan Allah tidak ada dalam diri kita. Itu sebenarnya kita sedang melewatkan suatu realita tertinggi yang didambakan umat manusia, yaitu mengenal penciptanya. Nah, ini adalah pencarian yang terus dilakukan oleh setiap manusia. Dan saat kita tidak mengakui keberadaan Allah, kita berada dalam situasi yang malang. Karena kita tidak ada persekutuan dengan pencipta kita. Dan sebenarnya ini adalah neraka yang sesungguhnya ketika kita tidak ada persekutuan dengan pencipta kita. Nah, saudara, Mazmur 36 ini sendiri sebenarnya adalah sebuah ratapan yang menunjukkan bagaimana orang fasik itu menindas orang yang percaya serta refleksi akan kasih setia Tuhan yang menjaga mereka yang setia kepadanya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Mazmur itu bentuknya adalah puisi. Nah, tentu cara kita melihat teks ini harus berbeda dengan waktu kita itu melihat misalkan narasi di 1 Samuel yang kita pelajari beberapa bulan yang lalu, atau seperti ketika kita membaca surat-surat Paulus, khususnya surat kepada jemaat di Filipi. Nah, untuk memahami puisi, kita sebagai pembaca itu perlu ditolong dengan konteks dan situasi dari penulis puisi tersebut saat menuliskan puisi, dan siapa pembaca mula-mula dari puisi tersebut. Nah, jika kita tidak memagari cara pandang kita dengan hal tersebut, tentulah kita itu bisa salah memahami puisi yang sedang kita baca.
Mazmur 36 ini sendiri ketika dilihat dari struktur di Mazmur, ini adalah bagian ketiga dari rangkaian Mazmur yang dimulai dari pasal 34, di mana Daud berbicara sebagai seorang individu yang ditindas oleh lawan-lawannya. Nah, Mazmur 34 sendiri adalah sebuah ucapan syukur atas pembebasan yang dialaminya. Nah, jika Bapak Ibu mengikuti seri dari 1 Samuel yang kita eksposisi di beberapa bulan yang lalu, pasti Bapak Ibu dengan mudah melihat Mazmur yang saya sebutkan tadi 34 dalam konteks 1 Samuel 21. Nah, sementara Mazmur 35 itu kemudian adalah sebuah doa yang intens yang dilayangkan kepada Tuhan untuk pembalasan kepada musuh-musuhnya tersebut. Nah, di bagian yang kita baca hari ini, di Mazmur 36, itu nuansanya sedikit berbeda. Karena kita melihat penulis itu terlihat lebih reflektif dengan berfokus kepada natur dari orang fasik dan kasih setia Tuhan. Nah, Mazmur ini sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian yang besar. Nah, bagian-bagian ini perlu kita pahami supaya ketika kita itu mempelajari bagiannya lebih lanjut, kita tidak sembarangan dan akhirnya kita boleh mendapatkan apa sebenarnya tujuan dari penulisan Mazmur ini. Nah, di bagian pertama dari Mazmur ini, Daud memulai Mazmurnya dengan menjelaskan tentang kebenaran fundamental dari orang fasik. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa apa sebenarnya ciri khas dari orang fasik. Dijelaskan oleh ayat yang kita baca di ayat 2 bahwa tidak ada takut akan Tuhan dalam diri orang tersebut. Nah, kemudian di bagian kedua dari Mazmur 36 ini, penulis kemudian berefleksi akan kasih setia Tuhan. Dan kemudian menutup Mazmur ini dengan sebuah doa, bahwa Tuhan dalam kasih-Nya akan melindungi umat-Nya dari orang fasik. Nah, mari kita pelajari 3 bagian ini lebih lanjut. Saudara, kalau saudara tahu dan mungkin pernah dengar nama John Owen, beliau adalah seorang Puritan yang hidup sekitar tahun 1600-an, yang pengaruhnya itu masih tetap dirasakan sampai saat ini. Nah, dalam salah satu tulisannya, ia itu menjelaskan bagaimana dosa mengalihkan pikiran kita dari kewaspadaan memerhatikan hal-hal rohani yang seharusnya, dan selanjutnya menghalangi jiwa dari pemeliharaan maupun obat penawar melawan racun dosa. Nah, hal pertama yang dijelaskan oleh John Owen adalah tentang kemalasan atau sikap ogah-ogahan. Nah, dalam observasinya John Owen menjelaskan bahwa dosa menarik pikiran menjadi malas dan acuh rohani. Kita pemalas jika ceroboh dalam ketekunan kita, dan kita ogah-ogahan dan tidak berkesinambungan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Pemalas yang hari ini pemalas, besok akan tetap sama malasnya. Sebagaimana dia selama setahun ini, demikian dia juga di tahun berikutnya. Segala upayanya ogah-ogahan, dingin, dan memudar. Ia sama sekali tidak membuat kemajuan apa-apa. Sebaliknya, selalu baru memulai, dan tidak pernah ada hasil yang dirampungkan. Ia puas di dalam kebekuan dan kelalaiannya. Nah, apabila tipuan dosa berhasil membawa pikiran ke dalam kerangka ini, maka orang tersebut menjadi rentan terhadap setiap godaan dan serangan dosa. Nah, hal kedua yang menjadi observasi dari John Owen, dikatakan bahwa dosa itu berupaya mengalihkan kewaspadaan pikiran dan dari tugas kewajiban secara mendadak. Nah, dosa itu menyergap bersamaan dengan godaan yang mendesak dan mengejutkan pikiran dengan pemikiran yang pada hakikatnya berbeda dari apa yang sudah ada dalam mekanisme pertahanannya. Nah, dosa itu mencengkram pikiran pada waktu pikiran tiba-tiba memikirkan dosa aktual saat itu. Nah, seandainya terbesit pemikiran rohani, pikiran yang telah begitu dipenuhi dosa tidak mendapatkan impresi jiwa dari pemikiran rohani itu. Dan juga tidak bertahan lama. Nah, disinilah terletak keagungan hikmat. Dikatakan bahwa tolaklah gerakan paling awal dari dosa. Karena berembuk dengan dosa akan mengalihkan pikiran dari cara-cara pencegahan dan menyeret seluruh pribadi ke dalam kejahatan. Nah, hal ketiga yang menjadi observasi dari John Owen, dikatakan bahwa dosa itu mengalihkan pikiran kita dengan rengekan yang sering dan gigih. Jadi dosa itu tidak pernah mengenal kata lelah. Dan akhirnya kemudian berhasil menaklukkan pikiran. Hal ini tidak terjadi tanpa kelalaian jiwa yang umum.
Nah, kegagalan untuk mengobarkan diri dan memberikan teguran yang tepat di dalam kekuatan dan anugerah Kristus untuk melawan dosa merupakan apa yang mengakibatkan kemenangan dosa. Saudara, sebenarnya tidak ada yang baru dalam upaya dosa menjerat orang percaya. Seperti yang dijelaskan oleh John Owen tadi, bahkan dalam kewaspadaan kita, dosa bisa datang tiba-tiba dan mencengkram pikiran kita. Dosa dengan mudahnya melakukan hal tersebut, padahal kita sudah bersikap waspada. Dan apalagi jika kita bermalas-malasan dan acuh tak acuh akan kekuatan dosa. Saat kita bermain-main dengan dosa, di awal seperti ada kenikmatan yang kita rasakan. Tapi kenikmatan itu hanyalah ilusi sesaat, karena kemudian kita dapati bahwa kita telah ditipu oleh iblis, yang kita tahu adalah bapa segala dusta. Nah, ini adalah kondisi yang sangat mengerikan. Di gambaran yang ditunjukkan oleh ayat 2-5 di perikopaki ini adalah suatu proses yang pelan. Namun ujung dari gambaran ini adalah jiwa yang terhilang. Di tahap ini, dosa itu benar-benar telah dinikmati oleh pendosa. Siapakah yang bisa menyelamatkan dirinya dalam keadaan seperti ini? Kita adalah manusia celaka jika kita telah berada di tahap ini. Dan hanya kasih karunia Tuhanlah yang mampu menyelamatkan jiwa yang terhilang. Nah, inilah alasan Daud berpindah secara dramatis dari gambaran tentang kondisi jiwa yang terhilang kepada atribut Allah di ayat-ayat selanjutnya. Nah, di stanza kedua dari Mazmur ini, kita menemukan dua deskripsi akan kasih setia Tuhan. Nah, pertama, dikatakan bahwa kasih setia Tuhan sampai ke langit, supaya Tuhan bisa menyelamatkan manusia dan hewan, dikatakan di teks yang kita baca tadi. Nah, kedua, kasih setia Tuhan begitu berharga bagi mereka yang berlindung kepadanya. Saudara, mari kita perhatikan ayat 6 di teks yang kita baca tadi. Kasih setia Tuhan itu dipadankan dengan kesetiaannya. Nah, hal ini sebenarnya itu menjelaskan akan kemurahan Tuhan. Nah, selanjutnya di ayat 7, kita melihat kata keadilannya itu disandingkan dengan kata hukum. Nah, gambaran ini sebenarnya menolong pembaca untuk melihat komitmen Tuhan kepada ciptaannya untuk menyelamatkan mereka. Apa gambaran yang lebih meyakinkan dari ini semua tentang atribut Tuhan? Nah, mengetahui bahwa Allah menyatakan keadilannya bagi umatnya, menolong kita untuk berharap kepada perlindungannya. Nah, sejatinya Mazmur ini bukan hanya berlaku bagi orang Israel, tapi ini juga berlaku bagi kita yang terus berharap kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam Tuhan, kita mendapatkan perlindungan yang kita perlukan. Bukan itu saja, kita juga mendapatkan pemeliharaan daripadanya. Daud berkata di ayat 9, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Nah, stanza kedua ini ditutup dengan satu pernyataan, di dalam terangmu kami melihat terang. Nah, sebenarnya frase itu adalah, kalimat tersebut adalah suatu idiom. Kalau Bapak Ibu tahu idiom, ya tentu kita tidak bisa langsung mengartikan kata-kata dalam kalimat itu secara literal, Bapak Ibu ya. Nah, melihat terang dari bagian itu artinya mengalami hidup yang sejati. Berkali-kali dalam Alkitab kita belajar apa artinya melihat terang. Terang Allah menyinari kegelapan hati manusia, sehingga manusia mengerti siapa Tuhan. Nah, saudara, rasanya tidak ada di antara kita yang tidak mengetahui lagu Amazing Grace yang ditulis oleh John Newton. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dahulu ku terhilang, sekarang ditemukan. Dahulu ku buta, sekarang melihat. Entah sudah berapa kali kita menyanyikan lagu ini. Mungkin puluhan kali, mungkin juga ratusan kali. Dan mungkin banyak juga dari antara kita ketika melihat lirik dari lagu ini hanya melihat sebatas permainan kata-kata saja. Tapi sebenarnya itulah yang diajarkan Alkitab tentang kondisi kita saat kita belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa dan tidak mampu melihat terang itu. Namun dalam anugerah Tuhan, sekarang kita melihat keagungan Tuhan.
Jika saudara belajar bagaimana hidup dari John Owen, penulis dari lagu ini, saudara akan menemukan bagaimana hati yang buta yang dijamah oleh Tuhan. Menarik untuk mempelajari lagu ini, karena kalau Bapak Ibu pelajari sejarah dari lagu ini, dikatakan bahwa lagu ini ternyata ditulis saat John Owen itu sudah buta. Nah, suatu kondisi yang sangat kontras, saat dia melihat dengan normal, saat dia masih mampu melihat, ia tidak mampu melihat kasih Tuhan. Sebaliknya, saat ia dalam kondisi buta, ia melihat terang yang adalah hidup. Ia sekarang mengalami hidup yang sejati. Nah, saudara, bagian ketiga dari Mazmur ini yaitu di ayat, kalau di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia di ayat 11 sampai ayat 13, kalau Bapak Ibu menggunakan Alkitab bahasa Inggris itu adalah ayat 10 sampai ayat 12. Nah, ini sebenarnya adalah doa respons dari refleksi yang dilakukan pemazmur di 2 stansa sebelumnya. Nah, menarik untuk diperhatikan cara pemazmur menulis bagian ini. Nah, saya bacakan kembali buat saudara sekalian ya, ayat 11 sampai ayat 13. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Saudara, jika diperhatikan dengan seksama, kita melihat ada perubahan struktur dibandingkan dengan 2 stansa sebelumnya ya. Nah, sebelumnya pemazmur itu memulai dengan mendeskripsikan tentang orang fasik dan kemudian diikuti dengan refleksinya akan kasih setia Tuhan. Nah, tapi di bagian ini urutannya itu seperti dibalik. Yang pemazmur pertama menjelaskan tentang kasih setia Tuhan dan kemudian diikuti dengan gambaran apa yang akan terjadi dengan kehidupan orang fasik. Nah, bagian ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahwa di tengah kefasikan manusia, Tuhan tetap setia. Tuhan berkasih karunia kepada orang-orang yang pantas dihukum. Tuhan tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bagian terakhir dari perikop ini adalah permohonan yang dilayangkan oleh pemazmur kepada Tuhan supaya diluputkan dari rencana jahat dari orang fasik yang bermaksud menyakiti mereka yang setia kepada Tuhan. Nah, di dalam kasih setianya, Tuhan berjanji untuk tetap setia kepada umat-Nya dan melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Nah, ayat 13 yang kita baca dari teks yang kita pelajari di pagi hari ini adalah gambaran yang nyata yang akan terjadi kepada mereka yang memusuhi Tuhan. Dikatakan bahwa mereka akan dibanting, mereka akan jatuh, dan mereka tidak akan bangun lagi. Namun mereka yang berharap kepada Tuhan akan dilindungi di bawah naungan sayap Tuhan. Mereka dikatakan akan dikenyangkan, mereka akan diberi minum dari sungai kesenangan Tuhan. Dan lebih daripada itu, mereka akan mengalami hidup yang sejati di dalam Tuhan. Saudara, saat kita melihat keseluruhan teks ini, gambaran nyata dari berkat yang kita temukan di teks ini, sekarang kita temukan di dalam Kristus. Kita yang dulunya terhilang, kita yang dulunya buta, sekarang melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus, seperti yang ditunjukkan oleh pemazmur di ayat yang ke-9, kita dikenyangkan, karena kita tahu Kristuslah roti hidup. Kita juga disegarkan, karena kita tahu bahwa selalu dikatakan di perjanjian baru bahwa Yesus adalah air kehidupan. Di dalam Kristus kita mengalami hidup yang sejati. Kolose 1 ayat 19 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Artinya, Kristus bukan hanya menunjukkan kemuliaan Tuhan, tapi seluruh hakikat Allah ada di dalam Kristus, karena Dialah Allah. Karena itu, kita yang sekarang berada dalam Kristus, kita mengalami hidup yang dalam arti sebenarnya. Tidak ada yang mengetahui tujuan dari suatu ciptaan selain penciptanya sendiri. Kita adalah ciptaan, dan Kristus adalah pencipta kita. Di dalam karya kematian dan kebangkitannya, Kristus telah mencari, membebaskan kita dari kuasa dosa. Memang dosa masih saja terus menghantui kehidupan kita. Bahkan sampai detik ini kita pun masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Di dalam kelemahan kita, dosa sering datang mengintip. Tapi syukur kepada Tuhan
atas segala rahmat dan kuasa-Nya yang berlaku dalam kehidupan kita. Roh-Nya yang memimpin hidup kita, memberi kita kemampuan untuk menolak dosa tersebut. Kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Jadi sekarang kita mampu untuk tidak berbuat dosa lagi. Bahkan saat kita jatuh, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tuhan menyadarkan kita akan kesalahan kita, sehingga kita berbalik kepadanya. Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Dan Tuhan mau kita mengalami hidup yang sejati di dalamnya. Dan saat dunia menawarkan hidup yang didambakan begitu banyak orang, Tuhan menunjukkan pada kita apa arti hidup yang sejati. Saat kita terus mencari apa yang ditawarkan dunia, pada akhirnya kita menyadari bahwa seluruh yang ditawarkan dunia akan sirna. Dan hanya kasih setia Tuhanlah yang tinggal tetap. Ya, benar. Betapa mulianya kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami berefleksi akan kehidupan kami sampai saat ini, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap hal baik yang telah Tuhan kerjakan. Tuhan telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan menarik kami ke dalam persekutuan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus bersuka cita dalam Tuhan dan terus menyadari bahwa memang hanya dalam Tuhanlah kami menemukan makna hidup kami yang sejati. Tolonglah kami Tuhan. Kami berserah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri persekutuan kita. Dan sebagai pujian respons dari khotbah yang telah disampaikan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mungkin masih baru bagi kita semua. Tapi biarlah lagu ini boleh kembali mengingatkan kepada kita, siapa harta kita yang sebenarnya. Bahwa Kristuslah adalah harta kita yang sejati, dan dalamnya kita menemukan hidup kita yang sebenarnya. Makna hidup kita yang terdalam ada di dalam Kristus. Christ our treasure. So we turn our eyes to Christ our treasure. There is none like you, precious Jesus. There is none like you, living water, living water, word of life you are, forever true. Every blessing, joy abounding. So we feast our eyes on Christ our treasure. There is none like you, precious Jesus. There is none like you. Grace for the guilty, grace for the guilty, help for the needy. Jesus, you satisfy our souls. Strength for the weary, hope for the grieving. Jesus, you satisfy our souls. Healer of sickness, fountain of goodness. Jesus, you satisfy our souls. Faithful provider, gracious redeemer. Jesus, you satisfy our souls.
mighty in power, awesome in splendor. Jesus, you satisfy our soul. Author, perfecter, keeper, sustainer. Jesus, you satisfy our soul. Christ, our treasure, there is none like you. Precious Jesus, there is none like you. Mari kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah lewat doksologi. Dan kita akan menerima berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai Ciptaan, puji Dia hai malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita kembali ke rutinitas kita dan menjalani hari-hari yang Tuhan telah percayakan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita di hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya di waktu yang sama. Tuhan berkati.